Oke lah, ini mau kebut sedikit ya. 是故空中无事无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无视声香味触法，无眼界乃至无意世界。Oleh sebab itu, dalam kekosongan tiada rupa. Sudah ngerti sekarang ya? Tiada rupa, tiada perasaan, tiada persepsi, tiada formasi mental, tiada kesadaran budak. Tiada artinya adalah dia harus berkolaborasi sama yang lain. Sekarang apa sih yang bisa kita perhatikan tentang kolaborasi ini? Contoh tadi ya, antara saya sebutlah ya, ini mungkin saya sebut tadi ini lahir ya, lalu hidup, lalu sini mati, betul? Kita sibuk lahir dan mati. Kapan lahir, dilahirkan, bahkan lahir ini dibikinkan ulang tahunnya berkali-kali. Betul nggak? Saya nggak pernah ya dibikinkan ulang tahunnya, karena memang nggak suka. Dan mati juga. Orang Chinese memang ya, yang sudah meninggal dunia, jangan mati lah ya, yang sudah meninggal dunia, kita kenang. Betul nggak? Ada masa cengbeng ya, ada pelimpahan jasa, citwe, macam-macam lah ya. Tapi itu bagus ya. Tapi kita tidak pernah melihat di tengah-tengah ini ada apa. Hubungannya itu seperti apa. Buddha bilang, cari tahu hubungannya antara lahir dan mati. Ini yang bikin kita bisa terbebas dari lahir dan mati. Untuk terbebas dari lahir dan mati, kita harus cari tahu hubungan apa yang ada di sini. Meditasi, ya. Tanya-tanya di sini. Ya. Buddha bilang cari tahu apa hubungannya. Cari tahu ya, PR ya. PR buat Anda ya. Dan itu semuanya berkaitan dengan panca indera ya. Di situ disebutkan ada mata, telinga, hidung, lidah, badan, dan pikiran. Angka-angka itu apa? Angka 5 adalah panca skandar ya. Sat ayatana 6 organ. Oke. Dan ini adalah kontaknya dari 6 organ. Ini kan ada 6. Tambah 6 ada. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Ini ada 6. Digabungkan menjadi 12. Coba ya, yang selanjutnya seharusnya lebih jelas ya. Di situ di Sutra Hati disebutkan 18 datu. Ya, 18 datu itu apa? Ada 6 indria, 6 debu dan 6 kesadaran. 6 indria apa ini nih? Betul nggak? Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada badan, dan ada pikiran. 6 ya. Dan 6 ini dia punya kerja. Kerjanya apa? Mata pasti melihat ya, bentuk atau warna, betul ya. Mata ya, melihat bentuk dan warna. Telinga apa? Mendengarkan suara. Makanya disebut Seng adalah suara. Mendengarkan suara. Hidung membau aroma ya, siang, bukan cow ya. Cow kan bau ya, nggak enak. Tapi siang gitu ya. Makanya saya bikinnya aroma. Lalu lidah ya, ya, mengecap. Apa ini? Wei. Lalu badan ya, sen, menyentuh sesuatu ya, cu. Cu itu ini. Cu, touch.
menyentuh, menyentuh yang kasar, menyentuh yang lembut. Dan 6, pikiran, itu artinya memikir fenomena ya, fenomena tadi yang saya jelaskan ya, atau fa ya. Fa itu fenomena atau objek mental. Ada berapa? 6. Ini disebut sebagai debu ya, ceng namanya. Inilah yang bikin kita ini berdebu kan. Yang bikin kita berdebu itu ini, mendengar suara yang orang bergosip, itu bikin debu, itu tebal sekali debu. Aroma-aroma yang gak enak ya, bikin kita kesel. Kemarin saya ke Pekanbaru ya, 2 hari lalu ya, kita masuk ke dalam hotel, langsung bikin pikiran saya berdebu. Kenapa? Di dalam hotel, lalu di dalamnya ada AC, lalu orang merokok. Aduh, sila saya bilang. Langsung tutup hidung saya bilang, karena saya nggak kuat sama asap rokok. Dan mereka itu tidak mikir. Asap rokok di dalam AC, di ruangan ber-AC itu racunnya itu luar biasa. Ini sudahlah, dia meracuni diri sendiri, terserah dia, betul kan? Tapi Anda meracuni orang lain, nggak baik kan? Tapi apa boleh buat ya, karena kita kan mau lihat-lihat tempat ya, buat acara ya. Ya sudah, tahan-tahan aja. Nah, tutup hidung sedikit tampuk ya. Aroma itu bau ya. Lidah, apapun yang kita makan, kita minum ya, dia mengecap rasa. Rasanya enak, bahagia ya. Rasanya nggak enak, ya sudah, ngoceh-ngoceh. Debu itu bikin debu. Ingat nggak apa bukan betapa ya, Brahma Sambat itu. Oh Buddha babarkan agama. Ada orang yang debunya banyak jadi matanya. Itu nih debu ini. Cuman sayangnya dia sebutnya cuma debu mata aja ya. Itu Brahma Sambati juga harus kasih tahu. Ada debu juga banyak di telinganya ya, debu telinga. Debunya hidung juga banyak ya. Makanya disebut sebagai debu. Berapa? 6 tambah 6. 12 ya. Dan ini disebut sebagai kesadaran ya. Kesadaran mata. Jadi mata kita itu punya kesadaran. Jangan anggap kesadaran itu cuma di otaknya kita doang. Menurut Buddhis seluruh badan kita ini punya kesadaran. Kesadaran kaki ada juga. Tendang sakit, apakah otak? Di situ, bawah situ. Cuma dia mungkin sambungnya ke otak. Tapi di kaki katanya ada kesadaran. Di kulit-kulit kita itu. Ya, di telinga kita tuh ada. Bukan berarti otak kita berpindah ya. Karena Anda berpikir kesadaran itu cuma ada di otak. Ya, cuman orang biologi atau kedokteran atau psikologi mungkin mereka bisa saja nggak setuju ya. Tapi kalau dalam agama Buddha kita menyatakan pendapat bahwa mata kita itu punya kesadarannya, telinga kita juga punya. Jadi pusatnya itu nggak seluruhnya ada di dalam otak. Tapi karena kemampuan ilmiah sampai sekarang hanya bisa membuktikan di bagian otak saja, karena disitulah yang bisa dia ukur. Suruh dia ukur mata mungkin belum punya kemampuan untuk mengukur kesadaran di mata. Jadi berapa? 6 tambah 6 12. 12 tambah 6 jadi 18 ya, itu 18 datu ya. Jadi kalau orang tanya 18 ini ya jawabannya. Benar ya? Lalu dilanjutkan. Nah ini saya ganti sedikit ya. Kalau dalam Mandarinnya dia sebut adalah Wu Ming, Wu tiada. Wu Ming artinya avidya, tiada avidya, tiada kegelapan batin. Oke ya. Yi Wu Ming Jing. Ini artinya adalah, ini bergabungan sama Nai Zi Wu Lao Si, Yi Wu Lao Si Jing. Satu baris ini dia menceritakan tentang 12
mata rantai dari avidya sampai lahir mati. 12 mata rantai ya. Nih, 12 mata rantai ya. Tiada asal mula yang saling bergantungan serta kemusnahannya ya. Dari ketidaktahuan uming sampai penuaan dan kematian. Anda boleh nanti coba cari tahu ya 12 mata rantai itu apa ya. Cuman ini disingkat sama dia. Sama Master Xuan Chang, dia singkat aja. Artinya ya pergi cari tahu sendiri kan. Ya, dia cuma sebutnya uming ya, avidya sampai jara marana. Ada 12 itu ya. Tiada duka. Jadi boleh ada duka, boleh tiada duka ya. Tiada sebab duka, tiada akhir duka, dan tiada jalan untuk mengakhiri duka. 4 kebenaran mulia. Tiada pengertian, suhui, sama tiada pencapaian. Usi itu. Jadi tiada ini, karena bahasanya kita terjemahkan bikin kita tidak mengerti, akhirnya kita bingung. Tapi setelah dijelaskan akhirnya make sense. Make sense itu artinya bisa diterima sama logika. Ya, makanya kalau orang hanya menjelaskan begitu saja, jadi bingung dia. Selanjutnya adalah Yehu suoteku budi. Sato i por polomito ku xing wu guai gu wu you kong wu yuan li tian dao mong xiang jiu jing nie pan san si zhu fo i por polomito ku de anao tuo luo sam miao sam budi. Oleh karena tiada yang harus dicapai, artinya adalah jangan terjebak ya. Karena saya ingin mencapai, itu menjadi masalah baru. Itu pesannya. Ya. Pesannya itu jelas. Ya. Para bodhisattva yang mengandalkan atau i polomito prajnaparamita mengandalkan, menggunakan, memanfaatkan prajnaparamita, tiada lagi rintangan pikiran. Karena tiada lagi rintangan, mereka mengatasi ketakutannya. Kongpu ya. Wu you kongpu. Membebaskan diri mereka selamanya dari ilusi. Nah di sini yuan li tian tao mong xiang. Tian tao berarti terbalik. Yang disebut sebagai ilusi. Merealisasi nirwana, ciucing niepan, ya sampai ke mencapai nirwana. Sansi Jufo, Sansi ini 3 masa ya, Buddha di 3 masa. Cu itu banyak Buddha ya, I itu mengandalkan, Parupolomito mengandalkan prajnaparamita akan mencapai pencerahan penuh Anuttara Samyak Sambodhi. Itu loh dia pinjam. Anotolo Samya Sambodhi. Bodhi itu bodhi atau samyak sambuddha. Jadi di sini jelas. Bodhisattva bilang semua harus ikut jalan bodhisattva. Cuman ya orang Theravada kadang-kadang nggak setuju. Nggak mau, kami mau jalan arahat boleh saja. Jadi sekarang Anda boleh pilih loh ya, mau jalannya arahat ya, atau jalannya bodhisattva. Boleh, bebas. Nggak ada yang paksa ya. Jadi Anda sudah milih mau jadi bodhisattva atau mau jadi arhat. Ayah, suhu itu masih jauh lah. Masih jauh. Suruh meditasi 10 menit aja masih yolai. Oke. Arahat masih jauh. Mau jadi pusa masih jauh sekali. Tapi nggak apa-apa ditanamkan dulu ya. Nggak apa-apa ditanamkan dulu, nanti arahnya ke sana. Walaupun jauh nggak apa-apa, jangan menyerah duluan. Itu ya sebutnya ya. Lalu inilah
bagian mantra Wu Zhi Warapolomi Duo Si Ta Sen Zhou adalah Ta Sen Zhou. Ta itu besar, Sen itu luar biasa, Zhou itu mantra ya. Sini saya sebutnya adalah mantra sakti, mantra guna. Yang perwakilan dari Gate, perwakilan ya, perwakilan dari Gate. Kemudian Sita Ningzhou adalah mantra jernih, maha widya mantra kalau bahasa Sanskertanya ya. Artinya dia memuji Prajna Paramita itu adalah ya, mantra ini adalah mantra yang sangat hebat ya, atau mantra teragung ya. Gate yang kedua ya. Lalu satu lagi Si Wu Sang Zhou. Wu Sang artinya sudah nggak ada bisa lebih tinggi lagi. Inilah yang paling tinggi katanya. Wu Sang artinya sudah nggak ada yang paling tinggi lagi. Dialah yang tertinggi. Yang perwakilan dari para Gate. Lalu dia sebut apa? Si Wu Teng Teng Zhou, yang nggak bisa dibanding-bandingkan ya. Para Gate ya, yang tidak bisa dibanding-bandingkan. Neng Chu Ichie Ku, bisa menghilangkan atau menyingkirkan, mengikis semua jenis duka. Jadi saya nggak usah yang lain, ini aja. Karena apa yang dijelaskan dari awal sampai sini sudah jelas itu semua. Makanya disebut sebagai Xinjing Sutra Intisari, Sutra Hati. Ya. Neng Chu Ichie Ku, Zhen Si Pushi, nggak tipu-tipuan ini, bukan kaleng-kalengan. Bahasanya, nggak kaleng-kalengan, nggak tipu-tipuan, sungguh benar. Zhen Si itu artinya benar, Pushi itu tidak bohong-bohongan. Ku Shuo Erpolomi Duo Zhou, Ji Shuo Zhou Ye, diproklamasikan, disampaikan ya. Ceti, Polo Seng Ceti, Budi Sapoho. Benar ya? Penghancur semua duka, para Samgate, kebenaran sejati yang tak tergoyahkan, Bodhi Swaha. Oleh karena itu mantra Prajna Paramita sudah selayaknya diproklamasikan Gate-Gate, para Samgate, Bodhi Swaha. Gate itu artinya pergi, nyebrang sampai sana, sampai Bodhi Swaha. Memang ada kadang-kadang ada tambahan depannya Tadyata ya. Demikianlah. Tapi kalau yang ditulis oleh Master Xuanzang itu dia potong. Jadi banyak dipotong sama dia. Ya. Karena dia mau intisari saja. Kayak kalau kita mau peras santan ya, kan harus ada kelapa dulu. Parut, disatukan, kasihkan air, lalu diperaskan, peras, biar sarinya keluar. Inti sari dari ajaran Buddha ada di sini semua lengkap. Benar ya? Dari jelaskan ini semua agama Buddha bisa dijelaskan. Dan sebetulnya mantra ini hanya informasi saja lah ya. Di dalam sutra yang namanya Dasa Buddhika Sutra, itu dia menyebutkan 10 level bodhisattva. Dan 10 level bodhisattva selalu berkaitan dengan 5 ini. Kate pertama itu namanya sambaran atau pengumpulan kebajikan, berdana, berbuat baik. Ya. Jadi umat Buddha itu harus mengumpulkan kebajikan. Semua kan mau mengumpulkan kebajikannya. Cara-caranya seperti ini ya.
berlatih sila, berdana ya. Di sini sebab melaksanakan sila, moderasi jangan banyak-banyak. Moderasi artinya cukup. Berlatih cukup. Kalau Buddha bilang, manusia itu nggak pernah bisa merasa cukup. Keinginan manusia itu seperti orang haus minum air laut, nggak pernah terpuaskan. Jadi nafsu keinginan itu nggak susah dipuaskan. Dengan pikiran yang puaslah kita bisa menjadi puas. Ya, membangkitkan pikiran wajib, mempraktikkan 4 landasan kesadaran penuh atau satipatthana, meditasi. Jadi berbuat baik saja nggak cukup, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, harus ada meditasinya. Kata yang kedua itu mewakili prayoga marga atau persiapan. Ya, memahami 4 kebenaran mulia. Jadi KT 2 KT ini harus berbareng-bareng. Benar gak? Kita belajar tentang 4 kebenaran mulia ya, sesenti. Udah saya ajarkan tadi ya, itu singkat sekali ya. Sudah saya hapus belum? Itu. Pertama, mengenali duka. Harus bisa terima. Susah terima sungguh. Karena Anda kurang kuat, gak punya energi. Ya. Cari tahu sumbernya. Tahu apa? Ketidakkekalan. Ini pasti bisa berubah ini. Ya. Karena dia pasti bisa berubah, berarti ada caranya berubah. Kayak air gitu ya. Kalau air biasa kan dia cair gitu kan. Tapi air itu bisa berubah. Kita masukkan ke dalam kulkas, dia menjadi es. Berubah dia. Tapi jangan khawatir. Bukan selamanya dia es. Kalau Anda keluarkan, dia mencair lagi jadi air lagi. Kalau ada matahari terik, dia menguap ke atas. Air menjadi awan. Jangan khawatir. Bukan selamanya dia adalah awan. Turun lagi dia jadi hujan. Benar gak? Kalau dia di kutub bagian mana, dia jadi salju. Betul ya? Kate. Para kate adalah darsana marga. Darsana artinya bisa melihat. Maka kita bukan tapi bisa melihat duka secara mendalam. Ya. Mentransformasi kegiatan atau gangguan pikiran dan batin menjadi kebijaksanaan. Kebijaksanaan inilah bisa membuat kita melihat lebih jernih. Dan kalau sudah di Paragate, di dalam Dasar Bhumika Sutra disebutkan bodhisattva ini ke-1. Kalau di Borobudur itu lantai paling 1, lantai pertama, melihat kehidupan manusia untuk mendapatkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan dapat dari mana? Dapat dari melihat kehidupan manusia. Kelahiran berulang-ulang, mempraktikkan sila, membangkitkan pikiran baik. Ya, di sini. Ya. Lalu ada para samgate, itu namanya bawana marga, meditasi. Jadi kita harus bisa mempraktikkan ini, ya, pelan-pelan, semakin bisa melihat kehidupan dengan kebijaksanaan. Kemudian kita harus selalu mempraktikkan bawana marga. Dan di sini lama ini meditasinya. Ya, kalau di sini disebutkan bodhisattva bumi kedua sampai ke level ke-7, ya. Dan yang terakhir bodhiswaha ini adalah aseksa marga, tiada latihan lagi. Belajarnya sudah selesai. Katanya Avalokitesvara ada di sini. Levelnya ke-8, 9 atau 10. Dan dia tidak takut lagi sama karma. Karena dia sudah punya kekuatan yang melampaui karma. Dan dia bisa bermanifestasi katanya dalam berbagai jenis bentuk yang berbeda-beda. Menurut Mahayana ya. Oke, penutupnya adalah
Buddha bangkit dari samadhi dan menyanjung Bodhisattva Avalokitesvara. Jadi Buddha bilang, benar-benar Kwan Se Im Pusa Avalokitesvara, apa yang Anda sampaikan tadi kepada Sariputra, benar. Setuju saya. Buddha tidak membabarkan, tapi Buddha mensetujui, menyatakan setuju. Jadi dianggap sutra ini adalah inspirasi dari Buddha, walaupun tidak langsung dari Buddha. Dan semua makhluk yang mendengar bermudita. Oke, selesai.